Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Junian Syekh Abdul Rahim Sulisa, mahasiswa Teknik Informatika di Institut Teknologi dan Bisnis IKOM Ambon. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang fungsi dan aljabar abstrak sebagai salah satu landasan matematika untuk kriptografi. Pembahasan hari ini yaitu antara lain notasi fungsi, jenis-jenis fungsi, invers fungsi, juga untuk materi aljabar abstrak ada grup dan ring. Nah, kita masuk ke materi fungsi. Jadi fungsi adalah sebuah relasi dari himpunan A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tempat satu di anggota B. Nah, jadi misal fungsi f adalah fungsi dari A ke B, maka f memetakan A ke B di mana A adalah domain, B adalah kodomain, dan anggota B yang dipetakan dari A disebut ring. Nah, di sini ada sebuah diagram, bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah fungsi yang memetakan A ke B, di mana A ini, himpunan A ini, anggotanya itu ada X, dan himpunan B anggotanya ada Y. Nah, jadi dari diagram ini, kita dapat tuliskan bahwa Y adalah peta dari X. Nah, dapat kita tulis bahwa F memetakan X ke Y, atau Fx sama dengan Y. Nah, perhatikan gambar pemetaan berikut. Misalkan fungsi dari A ke B, F memetakan A ke B. Domain A adalah A, B, C, dan D, semua anggota himpunan A. Lalu kodomainnya B di B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, semua anggota di B. Lalu ringnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi 5 ini tidak termasuk ring karena dia tidak memiliki pasangan di A. Nah, terus dapat kita tuliskan juga fungsinya sebagai FA sama dengan 1, karena A dipetakan ke 1, FB sama dengan 2, FC sama dengan 3, dan FD sama dengan 4. Selanjutnya sifat-sifat fungsi. Jadi fungsi secara umum memiliki 3 sifat, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Nah, jadi anggota kodomainnya, anggota B-nya hanya boleh punya satu pasangan di anggota domain. Seperti ini, teman-teman. Lalu ada juga fungsi surjektif, adalah semua anggota kodomain harus berelasi dengan elemen di domain. Jadi untuk fungsi surjektif ini, anggota kodomainnya itu tidak boleh ada yang tidak berpasangan, semuanya harus berpasangan. Lalu ada juga fungsi bijektif, yaitu fungsi yang memenuhi sifat injektif dan juga surjektif. Jadi fungsi kodomainnya itu harus berelasi semua dengan anggota di domain, dan tidak boleh ada fungsi di kodomain yang mempunyai pasangan lebih dari satu di anggota domain. Nah, selanjutnya invers fungsi. Jadi fungsi invers fungsi ini dikenal sebagai fungsi kebalikan. Jadi misalkan fungsi itu kan memetakan f A ke B. Nah, ditentukan dengan aturan fx sama dengan y sama dengan fx. Maka invers dari fungsi f adalah f pangkat minus 1 memetakan b ke a. Nah, gambarnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi fungsi pada umumnya adalah fungsi yang memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Inversnya itu memetakan kembali himpunan B ke himpunan A. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu aljabar abstrak. Yang pertama ada grup. Jadi sebuah grup dinotasikan dengan G bintang adalah sebuah himpunan tak kosong terhadap sebuah operasi biner yang memenuhi syarat. Yang pertama ada tertutup. Jadi anggota A dan B elemen G berakibat A operasi B tetap elemen G. Yang kedua sifat asosiatif, yaitu anggota A, B, dan C elemen G berlaku A operasi B di operasi C sama dengan A operasi B di operasi C. Selanjutnya ada elemen identitas. Jadi elemen identitas anggota G dan A anggota G sedemikian sehingga A dioperasikan dengan elemen identitas, hasilnya adalah A itu sendiri. Lalu yang terakhir ada invers. A anggota elemen G, maka ada invers A anggota elemen G. Sedemikian hingga A dioperasikan dengan invers A, maka menghasilkan elemen identitas. Nah, contoh grup di sini adalah himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan. Jadi bilangan bulat itu kan bilangan yang dimulai dari minus tak hingga, terus minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 sampai ke tak hingga. Nah, dari yang pertama dia itu bersifat tertutup. Misalnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2 itu bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat, dijumlahkan hasilnya adalah 5, juga bilangan bulat. Yang juga merupakan anggota elemen Z, anggota himpunan bilangan bulat. Lalu yang kedua, dia juga bersifat asosiatif. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Jadi 2 tambah 3 itu 5, tambah 5 10.
Terus di sini 3 tambah 5 itu 8, ditambah 2 hasilnya juga 10. Terus juga dia memiliki elemen identitas terhadap penjumlahan yaitu 0. Jadi kenapa 0? Jadi untuk bilangan bulat, bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya di sini 2 ditambahkan dengan 0 hasilnya sama dengan 2. Terus dia juga memiliki inverse, jadi 2 inverse-nya adalah minus 2. Kenapa? Karena ketika dioperasikan hasilnya adalah 0. Jadi 2 tambah minus 2 hasilnya 0, 3 tambah minus 3 hasilnya adalah 0, 1 tambah minus 1 hasilnya juga 0. Selanjutnya ada ring. Nah, sebuah ring dinotasikan dengan R adalah sebuah himpunan dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dinotasikan dengan A tambah B dan perkalian dinotasikan dengan A kali B. Sehingga A, B, dan C pada R berlaku syarat yang pertama, yaitu komutatif terhadap penjumlahan. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat asosiatif terhadap penjumlahan, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Terus dia juga terdapat sebuah elemen identitas yang dinotasikan dengan 0, sehingga A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan nilai A itu sendiri. Terus juga terdapat elemen inverse, sehingga inverse dari A ditambah A sama dengan 0 atau elemen identitasnya. Terus dia itu mempunyai sifat asosiatif perkalian. Jadi A kali B kali C sama dengan A kali B dikali C. Terus juga dia punya sifat distributif kiri. Jadi A kali B tambah C sama dengan AB tambah C. Juga sifat distributif kanan. A tambah B kali C sama dengan AC tambah C. Nah, contoh ring itu di sini adalah himpunan bilangan bulat dalam modulo 4. Jadi Z4 adalah sebuah ring satuan dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi anggota bilangan bulat terhadap modulo 4 anggotanya ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, pembuktiannya bisa teman-teman lihat di tabel kiri di sini. Yaitu pertama bersifat tertutup. Dari 2 tambah 3 mod 4 sama dengan 1. Jadi 2 tambah 3 itu 5. 5 mod 4 hasilnya adalah 1. Bisa teman-teman lihat di tabel kiri di sini. 2 ditambahkan dengan 3 hasilnya adalah 1. Terus juga dia bersifat komutatif. 2 tambah 3 mod 4 sama dengan 3 tambah 2 mod 4 hasilnya sama dengan 1. Dia juga bersifat asosiatif. Jadi 1 tambah 2 ditambah 3 mod 4 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 mod 4 hasilnya adalah 2. Jadi 1 tambah 2 itu kan 3. 3 tambah 3 adalah 6. 6 mod 4 hasilnya adalah 2. Ini pun sama. 2 tambah 3 adalah 5. Ditambahkan 1 hasilnya 6. 6 mod 4 hasilnya adalah 2. Selanjutnya dia memiliki elemen identitas yaitu 0. Nah di sini 0 misalnya 0 tambah 3 mod 4 hasilnya tetap 3. Bisa teman-teman lihat di tabel kiri di sini juga. Bilangan apapun 0, 1, 2, dan 3 yang dioperasikan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu dia juga memiliki inverse. Nah jadi salah satu inverse-nya saya ambil contoh di sini adalah 3 dan 1. Kenapa? Jadi inverse itu kan ketika dioperasikan hasilnya itu elemen identitas yaitu 0. Jadi 3 tambah 1 itu sama dengan mod 4. 4 mod 4 sama dengan 0. Seperti itu. Nah dari tabel kiri ini di sini juga bisa diketahui bahwa selain 3 dan 1 sebagai inverse, bisa kita lihat juga di sini bahwa 2 inverse-nya adalah 2 dan 0 inverse-nya adalah 0. Selain itu ada juga sifat asosiatif. Dari 2 dikali 3 mod 2 kali 3 dikali 1 mod 4 sama dengan 2 dikali 3 kali 1 mod 4. Jadi 2 kali 3 itu 6, dikali 1 6 mod 4 sama dengan 2. Sama ini juga 3 kali 1 itu 3, 2 dikali 3 6 mod 4 adalah 2. Lalu sifat distributif kiri. 1 dikali 2 tambah 3 sama dengan 1 kali 2 tambah 1 kali 3 mod 4. Jadi 1 kali 2 itu 2 tambah 1 kali 3 itu 3. Jadi 2 tambah 3 5 mod 4 sama dengan 1. Lalu sifat distributif kanan. 1 tambah 2 kali 3 mod 4 sama dengan 1 kali 3 tambah 2 kali 3 mod 4. 1 kali 3 itu 3 ditambah 2 kali 3 itu 6. 3 tambah 6 itu 9. 9 mod 4 adalah 1. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang fungsi dan aljabar abstrak. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika teman-teman punya kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Atau jika teman-teman punya sesuatu yang ingin didiskusikan silahkan disampaikan juga di kolom komentar. Sekian yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.